aseptik ini tuh dasar banget yang harus kalian ketahui kalau kalian mau penelitian mikrobiologi. Nah, langkah pertamanya itu itu nggak deket dulu. Ini kalau misalkan kalian nggak dengerin, takutnya nanti kalian bingung karena teknik ini akan terus dipakai selama praktikum mikrobiologi gitu. Jadi yang pertama biasanya di ujung meja kalian itu akan ada karbol atau wipol gitu ya. Nah, ini tuh nanti kalian seka dulu sebelum kerja. Meja kerja kalian itu pakai wipol ini sama lapnya. Nah, kalian pastiin seka semua bagian yang kalian mau pakai untuk kerja. Gak usah semuanya, tapi kayak di sekitar kalian mau kerja aja. Kalau kalian udah lap, terus boleh taruh bunsennya tuh di dekat kalian gitu. Kalau misalkan kalian mau kerjanya tenang atau gimana itu kalian boleh sambil duduk. Sambil duduk dipakai kursi. Gak apa-apa aja. Jadi nanti kalian itu boleh sambil duduk. Terus taruh bunsennya itu nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat juga sama kalian. Jadi ya sekitar 1 jengkal gitulah dari kalian. Nah, terus udah gitu, karena kita kerjanya sama api dan juga dengan alkohol, biasanya itu mejanya juga kalau nggak dilap karbon itu pakai alkohol juga bisa. Nah, terus sebelum kerja biasanya tuh tangan kalian itu pakai alkohol juga. Nah, hati-hati nyemprotnya ini karena kalau misalkan kalian deket api nanti yang ada jadi kebakar. Ini kita nyalain dulu ya bunsennya. Nah, terus biasanya kalau pakai alkohol itu di tangan biasanya ke bawah karena biar gak di atas gini kalian suka lupa nanti kesemprot gitu. Secukupnya aja. Nah, terus biasanya tuh ya dilap aja sampai pergelangan tangan atau misalnya sampai kalau kalian kerjanya di laminar itu biasanya sampai ke permukaan bagian tangan kalian yang masuk ke dalam laminar. Nah, kalau di sini kan kita cuma pakai segini aja gitu ya. Jadi pakainya cuma sampai sini gitu. Nah, terus udah gitu kita hari ini misalnya mau nuang media gitu ya. Nah, ini kan nanti medianya tuh dibuatnya di Erlen misalnya yang udah di steril. Nah, terus nanti tuh ada cawan Petri. Misalnya ini cawannya gitu ya. Nah, terus cawan ini kan masih steril. Ini harus dibuka dulu. Ada cawan yang udah dibuka belum ya? Biar bisa dicontoh, nggak apa-apa. Jadi biasanya itu, atau ini boleh aku buka satu nggak ya? Jangan. Jadi nanti udah steril. Jadi nanti misalnya kalau buang medianya itu si cawannya itu tuh kayak diputer-puterin pinggirnya itu di dekat api. Nah, terus Erlennya ini kan biasanya tuh nanti medianya tuh ditutup kapas, terus ditutup kertas sama plastik. Nah, itu dibuka dulu, terus pas mau dituang, ini biasanya bibir mulut Erlennya itu dikapiin dulu gitu, diputar-putar gini. Terus habis itu nuangnya, ini cawannya tuh di dekat api juga. Nanti diputar-putar, aduh nggak kebayang pasti kalian. Iya. Jadi Boleh tuh, Kak, buka aja Kak. ini aku buka satu ya, nanti ku gantikan. Belum ada isinya. Belum ada fusariumnya. Jadi, iya benar belum. Jadi itu ini cawannya, cara megang cawannya itu biasanya 3 jari yang jari tengah, terus jari manis sama kelingking itu di bawah. Terus yang telunjuk sama jempolnya itu buat buka tutup cawannya. Emang agak ribet sih mungkin, tapi kalian nanti bisa coba. Jadi nanti dibukanya itu cuma pakai jempol aja kayak gini. Biasanya bukanya itu cuma sedikit aja gitu supaya menghindari bagiannya itu banyak yang terpapar sama udara. Jadi nggak kontak. Nah, terus ini diputar-putarnya tuh kayak gini. Diputar-putar aja kayak gini. Di dekat api. Terus nanti kalau misalkan ini medianya mau dituang, dibuka, terus dituang kayak gitu. Atau kalau misalkan pakai tabung reaksi, medianya dari tabung reaksi gitu, kan itu lebih kecil ya. Nah, itu berarti sama aja, mulut tabung reaksinya itu kayak diputar-putar dulu di api, dilewatin ke api gini, terus kalian baru tuang. Kayak gitu.
Nah, jangan hati-hati, biasanya tuh suka apa ya, tumpah gitu gini karena grogi gitu ya. Terus kalau misalkan udah selesai dituang, dilewatin lagi ke api. Jadi sebelum dan sesudah kalian kerja nuang medianya itu selalu dilewatin ke api. Nanti kalau misalkan udah kayak gini medianya dituang misalnya, terus kalian taruh aja di dekat api sini. Terus dibuat angka 8 kayak diputer gini. Tapi cuman ini tuh fungsinya cuma buat menyebaratakan doang si medianya itu loh. Biar nggak numpuk. Terus iya, biar gak numpuk. Nah, terus dibuat angka 8 ini tuh cuman kayak sebentar doang, enggak kalian gini-gini sampai dia padat gitu. Jadi kayak cuma misalnya 2 kali gitu, terus sudah kalian taruh kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia udah padat, tandanya itu biasanya pas kalian lihat bawahnya, terus di tengahnya tuh kalian goyang gini udah nggak ada kayak ada air ataupun apa yang masih bisa bergoyang gitu loh. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gitu, kalian boleh dibalik taruhnya tuh. Jadi kan tadinya gini, kalian naruhnya sebelum padat, terus pas udah padat itu dibalik, tutupnya jadi di bawah, tutup cawannya. Kenapa? Supaya kan dia panas ya, media yang kalian tuang itu biasanya masih agak-agak panas gitu. Karena kalau misalkan nunggu dingin nanti dia padat duluan gitu. Jadi nanti itu biasanya ada uap-uap air yang ada di tutup cawannya. Nah, kalau misalkan kalian naruhnya tetap kayak gini, nanti takutnya uap airnya bakal jatuh ke medianya. Terus itu juga mungkin bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan dia bisa aja kontam atau kenapa kayak gitu pas kalian udah buat medianya. Jadi kalau naruhnya itu biasanya kita dibalik kayak gini. Selesai. Kayak gitu tekniknya. Terus udah kayak gini aja. Pokoknya kalian hati-hati kerjanya karena selalu bekerja dengan api. Terus biasanya kalau misalkan udah selesai, ini bunsennya ditutup aja. Kalian tahu pastikan cara tutup bunsen kayak gini. Nah, kadang ada di lab lain juga yang mungkin nggak ditutup kayak gini, tapi ditiup kayak gitu. Aku juga nggak paham, tapi kalau di sini tuh kayak jarang gitu loh yang ditiup, tapi biasanya pakai tutupnya aja langsung diginiin. Nah, kalau misalnya kayak gini tuh jangan ragu-ragu gitu nutupnya, nanti yang ada nggak mati dia gitu. Sama mau ngasih tahu nanti kalau pas buat media itu kan medianya itu media instan. Nah, terus nanti tuh kalian buatnya diaduk sampai mendidih karena dia media padat agar. Kalau misalkan nggak diaduk takutnya nanti mengendap ya dan mengumpal. Nah, terus kalau misalkan nanti tuh dibuatnya tuh sampai mendidih, kan awalnya kayak keruh gitu ya nanti medianya tuh. Terus kalau misalkan udah jadi tuh dia bakalan jadi bening. Terus dia mendidih. Nah, kalau misalkan mendidih itu kalian jangan panik karena kadang tuh ada yang mendidihnya kelewat mendidih sampai busanya tuh ke atas gitu. Nah, kalau kayak gitu kalian nggak usah panik tapi langsung aja ambil waslap atau lap ini. Terus diambil, gak usah ditutup tapi kayak langsung angkat aja gitu kayak gini. Jangan panik diem aja gitu ngeliatin dia sampai keluar kayak gitu. Iya kayak gitu. Udah gitu aja. Terima kasih Kak. Yeay.